Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ngopi, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Senang banget nih kita balik lagi di Ngopi, ngobrol olah pikir bersama saya Rias, tentunya di Master C19 Channel. Nah, untuk episode kali ini ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal, wah pokoknya seru banget deh obrolan kita. Langsung aja ya. Selamat sore Bapak Nur Sidarta ya Pak ya. Selamat sore. Iya, Bapak ini dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Ya. Bapak kesibukannya apa nih Pak? Sibuk menangani beberapa kasus-kasus gitu ya Pak ya? Iya, kalau di kami memang yang kami tangani itu adalah kasus ya, kasus juga. Tapi juga bukan berarti hanya nangani kasus. Kita kan juga kerja sama luar negeri misalnya. Oh iya. Kan baru saja nih tadi waktu perjalanan ke sini saya juga sedang diskusi sama teman-teman dari Europol, dari Europol Den Haag. Karena Indonesia itu rencananya tahun ini mudah-mudahan jadi ya, karena ini kan pandemi ini masalahnya. Kita mau jadi tuan rumah pertemuan Europol Network Meeting for Witness Protection. Jadi Europol, jaringan Europol untuk perlindungan saksi. Jadi itu Europol Network Meeting itu bukan hanya negara-negara di European countries, tetapi termasuk negara-negara lain seperti negara Amerika Serikat, kemudian ada beberapa negara Afrika di Timur Tengah, kemudian di Amerika Latin dan juga di Asia. Di Asia ini membernya ada ada empat, Indonesia, Filipina, Hong Kong dan Israel. Ya. Gitu. Nah, pasti teman-teman ngopi pada bingung nih, ini kita lagi ngomongin apa sih gitu. Ya, betul. Nah, ini tuh kita mau bahas tentang perlindungan saksi dan korban ya Pak ya. Karena sekarang juga udah ada lembaganya, namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kantornya di mana Pak? Kantornya itu di Jalan Raya Bogor, kilometer 24, nomor 4749. Itu di Ciracas. Di Ciracas ya. Nah, terus ini lembaga apa sih kan gitu ya yang belum tahu. Jadi LPSK itu adalah lembaga negara. Ya, jadi lembaga negara. Jadi kalau mau cari padanannya itu kayak Komnas HAM. Di depan kantor ini ada Komnas HAM. Ada KPK, ada Bawaslu, ada KPU, ada Ombudsman. Nah, itu lembaga-lembaga kita biasa dinamakan lembaga non struktural. Itu adalah lembaga independen, tetapi mereka mendapatkan APBN-nya dari negara. Dari negara. Ya. Tapi sifat lembaganya adalah mereka keputusannya adalah independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oh gitu. Ya. Oke. Lembaga ini berdiri sejak kapan sih Pak? LPSK ini merupakan anak kandung reformasi, berdiri mulai tahun 2008. 2008 berarti sudah cukup lama ya Pak ya? Sudah cukup lama ya, tapi kalau dibandingkan dengan lembaga yang kayak Komnas HAM, kami jauh lebih muda. Iya benar. Ya. Tapi adanya lembaga ini memang kayaknya sepertinya kalau di negara kita perlu ya Pak ada lembaga ini. Sangat perlu, betul. Jadi lembaga ini agak berbeda, saya sedikit cerita ya. Kalau perlindungan saksi di negara-negara lain itu kebanyakan itu dibentuk oleh institusi penegak hukum. Misalnya dari kepolisian kayak Polisi Hong Kong, kemudian kalau di Amerika itu ada Department of Justice, itu adalah di sana namanya mungkin kalau yang suka lihat film ada US Marshal ya. US Marshal itu adalah Witness Protection Agency yang tugasnya salah satunya adalah untuk melindungi saksi. Nah, kalau di Indonesia ini diinisiasi oleh masyarakat sipil, Civil Society Indonesia, dan kita awalnya di tahun 2006 undang-undang itu terbit, itu salah satunya itu adalah untuk mengawal dalam tanda petik kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dan korupsi. Karena menurut saksi-saksinya itu atau korbannya itu perlu dilakukan perlindungan kepada mereka, kira-kira seperti itu. Jadi bedanya sama Komnas HAM gitu Pak? Ya, kalau Komnas HAM itu sifatnya advokasi. Advokasi, dia melakukan pendampingan, melakukan mengurus peradilannya, menyampaikan rekomendasi. Dan kalau LPSK ini memang sifatnya pelayanan publik. Jadi untuk mendapatkan perlindungan LPSK itu harus ada kasus pidananya dulu. Makanya kami selain memang dari masyarakat yang bisa
mengakses langsung perlindungan terhadap LPSK, tapi LPSK itu juga mendapatkan request atau permintaan dari aparat penegak hukum kayak polisi, kayak kejaksaan, ya kan, atau kadang-kadang juga ada perintah pengadilan yang istilahnya harus saksi ini harus dilindungi oleh LPSK. Gitu. Nah, sebelum kita masuk, bagaimana kalau seorang warga ingin lapor? Sebelumnya, kalau LPSK ini Pak menangani kasus yang seperti apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya. LPSK ini menangani, kita punya kasus-kasus prioritas. Ya, kasus prioritas itu pertama adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kayak apa sih? Pelanggaran yang berat itu misalnya itu kasus Talang Sari, Tanjung Priok yang dulu ada zaman dulu ya, zaman Orde Baru ya. Kemudian kasus G30S PKI. Itu juga pelanggaran, termasuk pelanggaran yang berat. Nah, kemudian yang kedua itu kasus terorisme. Terorisme masuk di bahkan terorisme, itu akan saya ceritakan. Terorisme ini merupakan bagian dari layanan LPSK yang dalam tanda petik mereka agak spesial karena karena terorisme ini negara wajib hadir untuk membayarkan kompensasi. Tapi nanti saya jelaskan. Kemudian ketiga itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini cukup banyak yang terjadi di Indonesia. Kami menangani banyak sekali kasus-kasus perdagangan orang. Bahkan yang miris ini termasuk juga perdagangan organ ya, perdagangan organ manusia. Ini yang banyak juga. Ada beberapa yang kami lindungi. Terus yang keempat itu adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini sangat-sangat miris sekali kalau kita lihat. Banyak sekali kami mendapatkan permohonan perlindungan dari masyarakat, terutama terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terus yang kelima itu adalah kasus korupsi, dan juga biasanya turunannya kalau korupsi itu ada juga kasus-kasus pencucian uang. Ya, pencucian uang, jadi ada 6. Terus yang ketujuh itu kasus penganiayaan. Penganiayaan berat ini, yang dimaksud penganiayaan berat ini adalah yang biasanya dilakukan antar masyarakat sipil ya. Jadi mereka berantem, berkelahi, kemudian mereka terjadi penganiayaan, ada ancaman. Nah, itu termasuk juga bagian kami lindungi. Terus yang ke-8 itu adalah penyiksaan. Nah, penyiksaan ini agak spesifik. Penyiksaan itu adalah kasus kekerasan yang biasanya dilakukan oleh oknum aparat. Baik itu oknum aparat kepolisian, oknum aparat TNI, oknum aparat lapas, dan yang lain, dan juga tindak pidana lainnya yang dimana korbannya ini ada ancaman. Jadi kalau ada ancaman, LPSK itu bisa melakukan perlindungan, asalkan kasusnya adalah tindak pidana. Ya, Nah, siapa saja yang bisa dilindungi oleh LPSK itu ada 5. Itu adalah saksi, korban, termasuk saksi yang merangkap korban ya. Apakah ada korban yang nggak jadi saksi? Ada. Contohnya apa? Terorisme. Terorisme itu orang yang berada di tempat dan waktu yang salah, tiba-tiba ada bom meledak. Nah, itu dia ini korban, benar-benar korban. Dia kalau jadi saksi di peradilan dia juga nggak paham. Ada juga. Itu salah satu yang dapat dikatakan korban murni. Saksi, korban. Nah, ini terus yang penting ini juga masyarakat supaya tahu ini whistleblower. Whistleblower itu apa? Pelapor. Ada satu institusi di kantor A misalnya, kantor pemerintah misalnya. Terus dia ada pegawainya tahu bahwa di situ ada kasus korupsi. Nah, dia harus lapor. Nah, biasanya orang-orang yang lapor seperti ini itu malah dipecat, malah dimutasi, kadang-kadang didemosi, diturunin pangkatnya. Nah, kalau sudah menjadi terlindung LPSK, tidak boleh satupun boleh mengganggu. Kalau diganggu, akan bisa diadakan hukum pidana, hukuman sampai 7 tahun, denda sampai 500 juta. Jadi jangan main-main kalau ada terlindung LPSK diganggu, dia akan dapatkan bisa dapat hukuman pidana. Tapi berarti artinya si saksi yang dilindungi itu ke-publish gitu ya Pak ya? Atau nggak benar. Itu bagus kan? Nanti. Ini saya sebutkan lagi ya. Yang keempat itu adalah justice collaborator. Justice collaborator itu apa? Justice collaborator itu adalah saksi pelaku. Jadi dia itu pelaku, misalnya kasus korupsi ini ada 10 orang. Yang satu tuh pengen ngaku semuanya. Nah, itu kita pisahkan nanti. Kalau dia dari terlindung LPSK, kita pisahkan.
supaya dia bisa bebas mengungkapkan pendapat, nggak diancam oleh yang lain, dan biasanya dia dapat semacam privilege. Oke. Misalnya dikurangi hukumannya, dipisahkan berkasnya dari dari yang lain, sehingga dia misalnya yang lain dihukum 10 tahun, mungkin dia dihukumnya cuma 6 tahun misalnya. Oke. Dengan catatan justice collaborator ini harus menyerahkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya, dan yang kedua dia bukan pelaku utama. Itu yang keempat ya. Dan yang terakhir ini juga mungkin penting buat masyarakat, supaya masyarakat juga tahu. Yang terakhir ini adalah ahli. Kadang ada seorang ahli nih disuruh diminta pendapatnya dalam satu peradilan. Ini rawan diancam. Iya. Ya, jadi misalnya dia kasus korupsi di beberapa daerah. Ada seorang dari perguruan tinggi untuk diminta memberikan kesaksiannya, menghitung kerugian yang dilakukan oleh terdakwa. Dia memberikan kesaksian, taunya nggak terima nih si orang ini, orang itu diancam, dia sakiti, dituntut balik. Nah itu LPSK juga siap untuk melakukan perlindungan. Ada 5 subjek perlindungan, ada 9 tindak pidana prioritas. Gitu. Luar biasa. Jadi udah lengkap sih ya mencakup semuanya ya Pak ya. Kecuali yang pertanyaan tadi Mbak, perlindungan itu seperti apa? Nah, nanti kami jelaskan juga. Nah itu kalau masyarakat nih Pak, kalau misalkan merasa saya gitu katakanlah merasa kayaknya nih saya agak terancam gitu. Nah itu secara pribadi bisa langsung ke sana atau? Bisa ya, bisa dalam arti bisa itu begini. Ada kasus-kasus tertentu belum menjadi kasus pidana, tapi orangnya terancam, kami langsung lindungi. Ada juga. Kami punya hotline di 148, ya. Kami juga punya aplikasi, kalau yang punya Play Store tinggal download aja LPSK, ya, LPSK, permohonan LPSK. Kami juga punya yang namanya WA, nomor WA. Nomor WA boleh Pak? Nanti saya terus terang nggak hafal. Oh iya, jadi boleh, saya boleh. akan nomor WA LPSK itu adalah 085 77 00 100 48. Ya, saya ulangi 085 77 00 100 48. Ada hotline juga nomor 148. Jadi sebenarnya kalau kita merasa sudah kayak agak yang kayak tadi, mungkin kalau yang pribadi kayak tadi kali ya Pak, kalau di kantor gitu situasinya kok kayaknya dia ada kecurangan apa, saya mau lapor, mungkin bisa. Betul. Karena gini, masyarakat tuh biasanya kan gini, saya takut lapor ya, ribet nanti tahu-tahu malah saya yang dituntut balik, kan suka ada gitu kan. Nah kalau sudah dilindungi LPSK, dilarang orang dituntut balik. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi Pak, kalau sudah dilindungi sama LPSK kan nggak bisa dituntut balik, artinya saksi itu tahu mereka dilindungi atau ada beberapa hal yang jadi bentuk perlindungannya ya, saya sebutkan ya. Jadi LPSK itu layak kita bisa melindungi itu secara fisik. Kita relokasi yang bersangkutan, ditaruh di rumah aman, nggak bisa ditemuin siapa-siapa, nggak bisa diganggu siapa-siapa, nggak boleh pakai peralatan komunikasi, benar-benar kami lindungi. Jadi itu namanya perlindungan melekat 24 jam. Nah, ada juga yang perlindungannya itu sifatnya dia minta dilindungi di rumahnya. Di rumahnya dia mau, saya nggak mau di rumah aman, nanti saya pengen ketemu anak istri, udah kita lindungi, kita jaga dengan tenaga polisi yang ada di tempat kami, kita lindungi di rumahnya. Ada juga yang minta dilindungi, saya cuma mau didampingi pada waktu diperiksa. Nah, kadang-kadang kan biar lebih percaya betul, diri, lebih percaya diri, terus tidak ada abuse ya, tidak ada kekerasan ataupun tekanan terhadap yang bersangkutan, itu kami dampingi. Jadi polisi yang itu nggak boleh menjebak, nggak boleh memaksa, nggak boleh menekan yang bersangkutan selama dilindungi oleh LPSK. Gitu. Nah kalau yang tadi teroris yang Bapak jelaskan nanti itu. Ya, jadi gini, teroris ini ada saya mau sampaikan dulu bahwa LPSK ini punya undang-undang. Undang-undang perlindungan saksi korban itu adalah undang-undang nomor 13 tahun 2006, dan itu sudah diperbarui melalui undang-undang nomor 31 tahun 2014. Nah, akan tetapi karena begitu banyaknya tindak pidana yang harus ditangani LPSK itu ternyata juga mendapatkan mandat dari undang-undang yang lain. Undang-undang korupsi, anti korupsi ya, undang-undang perdagangan orang,
undang-undang kekerasan pada perempuan, undang-undang kekerasan terhadap anak, undang-undang penyiksaan, ya kan? Jadi kami banyak mendapatkan mandat dari peraturan perundang-undangan yang lain, bahkan untuk menghitung kompensasi atau restitusi yang diberikan kepada korban. Nah, apa kompensasi restitusi juga akan saya sebutkan. Nah, terkait dengan terorisme itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan mandat kepada beberapa lembaga termasuk LPSK untuk melakukan perlindungan terhadap korban. Nah, perlindungan korban itu memang spesifik dilakukan oleh LPSK. Tapi yang lain biasanya memfasilitasi. Ya, kenapa memfasilitasi? Ini contoh. Korban terorisme itu bisa mendapatkan yang namanya kompensasi. Kompensasi korbannya ya. Korbannya itu adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini negara itu memberikan ganti rugi melalui LPSK. Itu harus diputuskan oleh pengadilan. Jadi pengadilan memutuskan si A bersalah dengan korban sekian. Nah, LPSK itu menghitung kira-kira berapa kerugiannya orang ini. Nah, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 5, kemudian dengan turunannya itu adalah PP Nomor 35 Tahun 2020, LPSK sudah lebih spesifik lagi. Jadi termasuk korban-korban terorisme masa lalu. Bayangkan korban terorisme bom Bali misalnya. Bom Bali 1, 2, terus bom JW Marriott, bom Ritz-Carlton, kemudian bom-bom lain yang di Palu, di mana itu kan sudah pengadilannya sudah selesai, undang-undang untuk membayar kompensasi itu belum ada. Itu bagaimana nasib mereka? Berarti pemerintah nggak mungkin dong ada jalan pemerintah untuk membayarkan. Nah, tapi untunglah dengan Undang-Undang Nomor 5 ini, terorisme masa lalu sejak tahun 2002 itu wajib dibayarkan oleh pemerintah melalui LPSK. Akhirnya karena menghitung keuangan negara yang juga tidak bisa tidak banyak, padahal jumlah korbannya itu sangat banyak. Sejak tahun kemarin LPSK telah membayarkan kompensasi kepada 215 korban terorisme dengan kategori kalau meninggal ahli warisnya itu mendapatkan kompensasi sebesar 250 juta. Kalau luka berat 210 juta. Kalau luka sedang 115 juta, sedangkan luka ringan 75 juta. Jadi ada 4 kategori itu. Nah, siapa yang menentukan mereka itu korban? Siapa yang menentukan mereka itu kategorinya apakah luka berat, luka sedang atau ringan? Nah, mereka yang korban itu harus satu persyaratannya antara lain ya mendapatkan surat keterangan dari BNPT. Bahwa dia benar-benar korban terorisme. Terus yang kedua, setelah suratnya masuk ke LPSK, LPSK akan melakukan asesmen. Asesmen itu apa? Untuk melihat apakah mereka itu lukanya seperti apa. Nah, kami menggandeng namanya dokter forensik. Kadang-kadang kan lukanya itu udah lama. Luka bom kadang-kadang juga sudah hilang ya. Misalnya kita tutup pakai isolasi, bukan isolasi operasi plastik ya kan, bukan plastik ember ya, tapi plastik ini ya, operasi plastik maksudnya kan. Mereka akhirnya diperiksa, ternyata lukanya termasuk luka sedang atau lukanya termasuk luka ringan misalnya seperti itu. Nah, kita bayarkan. Permohonan ini dibatasi waktunya sampai tahun ini saja di bulan Juni. Jadi yang merasa korban harus segera mengajukan. Nah, ini kami memerlukan media ini salah satunya adalah mengumumkan kepada masyarakat, kepada korban-korban terorisme yang belum mendapatkan kompensasi, silahkan datang ke LPSK, tapi sebelumnya agar meminta surat keterangan korban dari BNPT. Nanti BNPT akan melakukan verifikasi korban, alamat semua, nanti setelah itu baru diterbitkan surat dan akan ditangani oleh LPSK. Nah, itu kan kalau dari teroris Pak, sedangkan kasusnya itu kan banyak, ada perdagangan orang, ada kekerasan perempuan dan anak. Saya tertarik sama yang kekerasan perempuan dan anak Pak. Biasanya kan kadang ini meliputi pelecehan seksual juga kan ya Pak ya? Betul sekali. Kemudian biasanya kan di masyarakat kita kan masih agak tabu ya Pak untuk melaporkan gitu. Betul sekali. Nah, itu tindakan yang dilakukan LP. Ya, jadi kami sedih memang ya. Jadi
perkosaan ini, pelecehan seksual ini paling banyak dilakukan adalah oleh orang-orang terdekat. Tabu, betul. Ada contoh di kasus sodomi yang terjadi di Jakarta Timur. Korbannya itu di atas 100 orang. Wow. Korbannya. Itu oknum guru ngaji. Oknum ya, oknum ngaji. Nah, ternyata karena sifat layanan LPSK ini adalah sukarela, tidak semua, karena korbannya bersama anak-anak. Tidak semua para korban ini diberikan izin oleh orang tuanya untuk melapor. Karena mereka anggap ini aib. Nah, itu. Nah, ya kan? Ini yang stigma ini yang harus dihilangkan dari masyarakat kita. Karena kita jangan sampai menganggap bahwa ini adalah aib dan akhirnya itu membebaskan terdakwa. Terdakwa, betul. Kita bayangkan aja. Yang saya khawatirkan cuma satu. Kasus-kasus sodomi, Mbak. Korban-korban yang kami tangani itu hampir semua pelakunya itu mantan korban. Oh iya. Jadi can you imagine nggak? Iya. Jadi mereka itu nggak pernah direhabilitasi psikologis. Saya juga nggak tahu ceritanya gimana. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mereka bisa jadi pelaku. Bisa dibayangkan nggak, Mbak? Traumanya itu ya, Pak? Karena Entah trauma, saya juga ngerti, saya bukan ahli psikologi ya, tetapi saya berpikir bahwa ingatan bawah sadar itu bisa menimbulkan efek untuk berbuat jahat. Sebagai info, mungkin pernah dengar Reinhard Sinaga yang di Inggris, ya kan? Pelaku pelaku sodomi yang dianggap monster itu kan, dia dihukum seumur hidup di sana tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Itu informasi yang kami dapatkan, umur 9 tahun dia itu dilecehkan oleh pamannya sendiri. Pernah. Nah, akhirnya dia bisa jadi monster seperti itu. Nah, coba bayangkan, ada 100 orang yang mau kami bantu cuma 6 orang, terus bagaimana dengan yang 94 orang lagi? Hal seperti ini, Mbak, yang membuat kami masih galau, masih gundah. Bagaimana caranya agar masyarakat ini, ayo kita sama-sama mau ada LPSK gitu loh. Dan semua layanan LPSK ini free of charge. Tidak ada yang namanya membayar di LPSK. Benar-benar. Ya, jadi kami memang ditugaskan, kami adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membantu recovery itu. Kami bisa melakukan perlindungan, tadi saya sebutkan, tapi kami juga bisa memberikan bantuan. Bantuan itu antara lain, pertama itu adalah rehabilitasi medis. Jadi misalnya kekerasan, semua itu kami obati, semua medis yang gratis. Yang kedua itu rehabilitasi psikologis, untuk mengembalikan lagi mentalnya. Dan yang ketiga itu rehabilitasi psikososial. Apa rehabilitasi psikososial? Ada korban perkosaan, masih SMP, ternyata dia malah dikeluarkan dari sekolah. Kami akan carikan sekolah. Ada yang karena harus ngurus kasusnya, orang tua kasusnya anaknya yang jadi korban, orang tuanya kehilangan pekerjaan. Kami akan bantukan mencarikan pekerjaan seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kalau kita bahas kekerasan, ya silahkan Pak, kekerasan perempuan dan anak nih udah nggak usah malu gitu, karena ini semua udah ditanganin kok. Betul. Dari segi kenapa gitu, takut dikeluarin dari sekolah, kok nanti dicarikan sekolah gitu. Takut anaknya jadinya malu karena misalnya tetangga pada tahu, tuh nanti diobati sama yang ahlinya gitu ya Pak. Benar. Dan saya pikir nggak ada orang yang apa namanya istilahnya itu yang merencanakan atau senang dengan musibah. Iya. Tapi kalau itu datang ya harus kita hadapi. Nah, cara menghadapinya gimana? Itu harus tepat. Jangan terus kita akhirnya menghindar, sembunyi dari penderitaan itu, tapi akhirnya menimbulkan bom waktu. Ya seperti yang saya sebut tadi kan. Iya, benar. Dia korban sodomi, one day dia akan menjadi pelaku. Iya, nah itu yang kita khawatirkan, Pak. Nah, kalau kayak penganiayaan berat nih Pak. Yang tadi Bapak bilang kan aparat apa segala macam. Itu penyiksaan. Oh iya, penyiksaan ya. Kalau penganiayaan itu antar masyarakat sipil. Oh iya. Kalau yang itu tuh kalau di demo masuk Pak, kan kadang kalau di demo nih suka ada tiba-tiba kena enggak ya? Iya, masuk. Masuk ya? Kasus yang kemarin demo di Makassar yang ada 3 mahasiswa meninggal, itu kami juga bisa ya? Kami merupakan terlindung LPSK. Jadi terlindung itu bukan hanya dari korban, misalnya korban meninggal, kita nggak tahu korban yang terlindung siapa, orang tuanya bisa kami jadi pelindungi. Saksi-saksinya terkait dengan kasus itu kami lindungi juga. Teman-temannya gitu bisa ya Pak ya? Oke. Nah dari tahun 2008 nih Pak berdiri sampai dengan hari ini, kasus terbanyaknya nih
Kasus terbanyak kami tangani itu pelanggaran HAM yang berat. Oh, Ya. masih di situ ya, Ya, berarti ya? pelanggaran yang berat itu karena cukup banyak surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan kami harus membiayai paling nggak itu merehabilitasi medis dan psikologisnya. Gitu. Seharusnya kompensasi itu juga bisa diberikan kepada korban pelanggaran yang berat, Mbak. Akan tetapi ternyata belum ada putusan pengadilan tentang pelanggaran yang berat, jadi kami juga tidak bisa membayarkan kompensasi. Gitu. Ini kan untuk menangani seluruh Indonesia ya Pak ya, berarti ya Betul, Pak ya? betul. Oh, berarti Kami jurisdiksi kami itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, cuma kami baru punya 2 perwakilan di Jogja dan di Medan. oh, udah ada cabangnya istilahnya Ada ya? cabang, ada cabang. Oh gitu. Tapi laporannya berarti macam-macam ya Pak ya? Kadang KPK gitu ya? Bisa kan ya kalau Bisa, KPK? bisa. Kami sekarang ada beberapa kasus yang KPK yang saksinya dilindungi oleh LPSK. Betul, ada. Berarti dari Komnas HAM juga mungkin bisa masuk ke Bapak Banyak, gitu kan ya? Komnas HAM Banyak juga lagi paling ya? banyak kan. Kan dia dapat surat keterangan dari Komnas HAM masuk ke kami. Dari BNPT juga banyak karena korban terorisme. Iya, ya kan? benar. Iya ya. Tinggal gimana kitanya ya. Sebenarnya udah disediain wadah gitu untuk Betul. bisa dilindungi. Nah, mungkin gini Mbak, kenapa sih kok LPSK itu belum banyak yang tahu? Nah, itu dia. Saya itu baru bergabung di LPSK itu tahun 2017, baru sekitar 3 tahun yang lalu. Benchmark yang dipakai oleh LPSK awalnya itu adalah Witness Protection Agency di luar negeri. Jadi lembaga-lembaga perlindungan saksi yang ada di luar negeri, dan kebetulan setelah saya masuk di LPSK saya dapat kesempatan untuk melihat kantor-kantor perlindungan saksi di beberapa negara seperti di Amerika contohnya. Ternyata US Marshal Services yang menangani perlindungan saksi di Amerika itu kantornya tuh nggak ada ininya, nggak ada tulisannya. Oh, Jadi nggak ada tulisannya perlindungan kantor gitu. US Marshal perlindungan saksi, mereka nggak ada. Jadi blank, rahasia. Jadi pekerjaan kami itu untuk perlindungan saksi itu adalah 100% rahasia. Bahkan di mana kami menempatkan rumah aman kami itu nggak ada yang boleh tahu. Itu. Tapi ada Pak ya rumah aman itu. Betul sekali. Nah cuma gini, setelah saya masuk itu nggak semua itu kasus rahasia. ternyata. Malah banyak yang korban, kayak korban terorisme kan nggak perlu dirahasiakan, nggak ada ancaman. Korban kekerasan terhadap anak perempuan, kalau pelakunya udah di penjara ya kita nggak, tetap kita rahasiakan orangnya, tapi layanan kita nggak perlu dirahasiakan. Nah akhirnya saya usul waktu itu ada pimpinan LPSK, kita pasanglah kita pasang tulisan LPSK, ya kalau enggak gimana masyarakat tahu gitu. Nah sekarang supaya masyarakat tahu, mereka bisa tahu LPSK itu ada di mana. Ya. Sip, bagus. Ada yang mau nanya? Mungkin ini aja Pak, ini kan berkaitan sama orang-orang katakanlah mafia di belakang gitu. Ada pengalaman yang ini nggak Pak? Misalnya diancam yang sangat Banyak sekali. Tapi nggak gentar ya, Banyak Pak, ya? sekali. Memang kami sangat limited sekali mendapatkan kasus narkotika. Karena setelah kami kemarin diskusi dengan BNN dan kepolisian, mereka ini bandar-bandar ini banyak mengancam. Nah mereka takut. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu dengar ya ada kasus di Makassar, satu keluarga dibunuh oleh bandar, padahal bandarnya itu berada di dalam penjara. Satu keluarga rumahnya dibakar, dibakar semua mati. Padahal bandarnya Bandarnya ada di penjara. Jadi bayangkan aja orang yang bandarnya di penjara saja dia masih bisa melakukan itu. Ini yang mafia ya. Kedua perdagangan orang. Itu juga mafianya juga besar. Bahkan di dalam diskusi saya dengan teman-teman di Europol, itu adalah second number bisnis, maksudnya itu adalah bisnis hitam ya, after drug. Jadi bisnis nomor 2 yang peredaran uangnya itu nomor 2 setelah narkotika. Ini juga mafia. Ya. Mereka itu variannya banyak, perdagangan orang itu, perbudakan, eksploitasi seksual, kemudian yang tadi saya sebutkan di awal, perdagangan organ. Ini yang kita tengarai agak mengkhawatirkan tuh saudara-saudara kita di NTT. Karena mereka kebanyakan fisiknya bagus, mereka
dikirim ke luar negeri untuk bekerja. Pada mereka pendidikannya rata-rata memang banyak yang nggak sekolah. Akhirnya diambil organnya, jadi pulang dalam mati-mati udah. Nah itu kami kemarin diskusi dengan Pak Gubernur sangat marah sekali. Bahkan beliau berpikir pelaku perdagangan orang ini jarang yang bisa masuk penjara. Pelaku utama maksudnya. Iya benar. Yang kena itu cuma perekrut aja. Jadi yang saudaranya ngajak, ayo kerja ini ada lowongan kerja. Padahal dia sendiri mungkin juga belum tahu kalau itu ternyata dia dijebak. Benar. Yang punya uang itu nggak untouchable, tidak pernah tersentuh. Dia berada di kota besar di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Medan, dan kita nggak bisa nangkap mereka kan, nggak ada bukti. Nah itu Pak, ya ini ide gilanya Pak Gubernur waktu itu Pak Victor Resodat ya. Saya mau bikin pasukan khusus nih, saya mau minta izin Pak Kapolri. Untuk apa Pak Gubernur? Ya udah kita bunuhin aja itu bandar-bandar itu katanya. Saya bilang kalau bunuh ya buka. Jangan ngajak-ngajak saya Pak, saya bilang itu. Kan nggak boleh itu di luar hukum Pak itu Pak, saya bilang itu. Ya tapi kan kesel gitu kan, kita tahu tapi kita nggak bisa nyentuh mereka. Benar. Dan mereka itu yang menghimpun uang yang miliaran. Kasus korupsi, nah itu saya pribadi pernah diancam masuk korupsi ya, karena mereka pengen tahu saksi. Jadi bukan cuma lembaganya, bahkan ke pekerjanya gitu ya Pak ya? Yang diancam otomatis yang kerja dong. Kalau ngancam lembaganya, masa temboknya kamu awas kamu ya. Kirain dia benar-benar nanti saya hancurin. Iya, enggak. Oh, kalau diserbu pernah waktu kantor kami, tapi saya belum masuk. Ada beberapa kasus yang diserbu masyarakat. Gitulah. Betul. Di Nah, demo. kalau Bapak sendiri Pak? Kenapa? Oh, bentuk ancamannya? Boleh kasih tahu nggak ya? Oh, rahasia ya? Enggak. Pernah diancam, ada kasus korupsi, kebetulan kasus korupsinya di kota kelahiran saya. Dan banyak yang tahu kalau itu dilindungi oleh kami, tahu kalau saya kerja di LPSK, nah berusaha pendekatan ke saya lewat adik saya, lewat saudara saya, teman saya, sahabat saya, karena nggak mempan, saya diteror. Teror pun gelap jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ya akhirnya mobil saya diikutin pada waktu pulang, kayak gitu-gitu. Tapi bisa saya selesaikan lah ceritanya gitu. Jadi saya pulang terus saya selesaikan karena kebetulan saya tahu orangnya siapa, saya samperin orangnya gitu. Berarti Bapak tampil di publik aja sebetulnya beresiko mungkin. Harusnya nggak apa-apa sih, karena kami kan kasus itu kan tersebut dan kami kan nggak melindungi di kantor. Jadi terlindung kami itu kami simpan di beberapa tempat yang kami nggak mungkin akan memberikan informasi. Ya. Berarti yang kerja di LPSK deg-deg-ser ya Pak? Kayak, aduh gitu kalau ada mobil yang ngikutin jangan nih. Justru netral sebetulnya posisinya ya, LPSK itu. Iya, betul. Jadi kami itu netralnya gini, kami itu cuma memastikan bahwa saksi itu bisa bersaksi tenang tanpa dia takut. Udah itu aja. Tanpa dia ragu-ragu, dia takut, dan ini satu yang penting. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini kebanyakan para korban itu pada waktu dia berada di ruang sidang yang sama, mereka tahu udah pingsan. Sekarang bayangkan aja, terdakwa ini kan orang yang dia kenal baik misalnya. Iya benar. Ada yang bapaknya sendiri, ya. Dia ketemu aja dilirik itu dia langsung pingsan. Nah, sehingga kami sudah dengan berjalannya waktu, pengalaman, LPSK ini sudah mendapatkan kesempatan bahwa saksi atau korban tidak harus bersaksi di ruang sidang. Jadi kami bisa pakai video conference tanpa harus melihat matanya, melihat tubuhnya itu, dia supaya bisa dia ngomong apa adanya. Iya benar. Siapa tahu ada kode-kode apa dia melotot gitu aja kan ya Pak. Jadi kalau nggak berani anak-anak, bersaksi. kita nggak pernah bayangkan kan anak-anak itu gimana. Anak-anak itu kadang-kadang harus kita kasih mainan dulu supaya bisa ngomong. Itu aduh, anak-anak itu sedih Mbak. Yang paling miris banyak sih Pak yang miris, tapi yang paling kayak kok manis kok ada yang kayak gini itu kasus apa? Kasus mohon maaf sodomi yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yang berumur 2,5 tahun. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu yang membuat itu yang ngomong yang bilang ibunya yang tahu waktu itu. Yang anak umur 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang kasus yang kemarin kami tangani itu yang dia diperkosa mulai umur 11 tahun sampai 21 tahun. Tapi kebetulan oleh ayah tirinya, bukan, pacar ibunya, bayangkan.
sampai bertahun-tahun, tapi untung anak ini bagus, anak ini mempunyai intelektual yang bagus. Dia sekarang calon dokter yang kami tangani, dan kemarin dia melakukan testimoni waktu di laporan tahunan kami. Dia menyampaikan terima kasih pada LPSK karena membuat saya berani bicara dalam satu ruang peradilan. Itu. Dan itu membuat kami ada gunanya juga sih LPSK ini kok ternyata kami merasa apa yang kami kerjakan ini mendapatkan apresiasi. Itu aja kami udah seneng, bukan karena uang, bukan karena apa, tapi manfaat yang bisa didapatkan oleh para korban itu bisa terasa kira-kira seperti itu. Dan harusnya lebih sering ya Pak, bukannya mau nge-blow up program korban-korbannya, bukan, cuman maksudnya dengan dia cerita dulu saya korban, saya nggak malu, dan sekarang saya jadi orang gitu. Betul. Ada juga beberapa korban mengatakan dia itu lapor diperkosa oleh oleh oknum ayahnya sendiri setelah dia tuh membaca berita. Jadi setelah membaca, jadi bayangkan ada seorang anak yang menganggap bahwa perlakuan orang tuanya terhadap dia itu merupakan bagian dari kewajiban dia untuk berbakti pada orang tua. Coba bayangin. Ya Allah. Dia dieksploitasi secara pikirannya oleh bapaknya ini. Ini kamu kalau berbakti harus diginikan. Karena itu dilakukan mulai anak masih anak, jadi dianggap bahwa itu benar. Itu bukan suatu hal yang salah. Bukan suatu yang salah. Ngerinya. Coba. Ini adalah di sudut-sudut kegelapan yang kita nggak pernah tahu, ya kan? Yang kita mungkin nggak bisa ngeliat secara kasat mata, tapi itu terjadi. Dan itu yang membuat kami, saja kalau sudah lihat kayak gitu, saya harus menenangkan diri dulu supaya saya nggak emosi gitu ya. Iya benar-benar. Itu mau tak apain si orang ini ya? Karena pengennya, iya benar kan? gregetan. Siapa yang nggak kesel coba? Iya betul. Orang yang harusnya melindungi, malah dia itu melakukan hal seperti itu. Kasus di Makassar juga ngeri itu. Dia seorang dukun mengeksploitasi. Jadi ada seorang anak umur 13 tahun kalau nggak salah pada waktu itu, yang tetangga ini tadi korbannya tetangganya sendiri. Oh ini dimasukin ini orang halus. Udah saya obati itu dibawa ke rumah. Terus kemudian dibilang sama orang tuanya mungkin karena pendidikannya kurang rendah, anaknya hilang diculik orang halus itu. Ternyata itu disimpan sama si dukun ini, ditaruh di gua gitu. Setiap hari dilecehkan sampai dia berusia 31 tahun. Berapa tahun itu Pak di situ? Bisa dihitung. 31 kurangi 13. Ya ampun, 20-an. Akhirnya ketahuan setelah beberapa puluh tahun, orangnya dukunnya sudah semakin tua, ketahuan. Dan anak ini rupanya ada kayak keterbelakangan gitu ya, sehingga dia nggak bisa melakukan ditakut-takuti dengan takhayul macam-macam gitu. Bahkan katanya sudah berapa kali dia melahirkan juga di dalam konteks gua itu. Itu merinding saya kalau dengar itu. Tapi setelah kami lakukan layanan, alhamdulillah ada orang yang melamar dia. Jadi ada happy ending lah ceritanya itu. Ya walaupun saya nggak tahu apakah itu nanti akan membuat dia bahagia atau enggak, tapi paling tidak ada cerita-cerita yang seperti itu. Kami layani. Tapi ya alhamdulillahnya sembuh ya Pak, karena kan puluhan tahun juga betul. Dia ada di gua, dia nggak ketemu sama orang lain gitu. Betul sekali Mbak, betul. Aduh ngeri ya kalau. Ya itu cerita itu memang ya mungkin saya harus apa ya istilahnya itu. Kadang-kadang kami pun yang di dalam itu ini yang sudah terlalu terpapar dengan membantu orang-orang, yuk saya mencoba untuk bagaimana cara mereka juga bisa harus di healing ya. Karena kan kalau tiap hari ketemu sama orang itu bisa ada dua, yang satu dia itu depresi karena tertekan dengan penderitaan, yang kedua itu dia jadi kebal. Kebal udah nggak, empatinya udah hilang. Nah itu yang harus bahaya juga tuh kayak gitu ya Pak ya. Bahaya juga, itu bahaya juga. Jadi bang harus, kami pun juga harus melindungi diri kita sendiri gitu, supaya kami bisa melindungi orang lain. Benar-benar. Oke, mungkin terakhir nih Pak, pesannya buat masyarakat nih Pak, bahwa sudah ada LPSK gitu. Jadi saya buat masyarakat, pertama jangan takut bersaksi, ya, jangan takut kalau ada tindak pidana di sekitar kita, entah kita sendiri yang jadi korban atau orang lain yang jadi korban, ayo bantu mereka untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Ya, jadi kita harus sadar, harus peduli. Banyak kasus yang kami tangani, kasus kekerasan terhadap anak misalnya, itu yang melaporkan tetangganya. Jadi tetangganya melapor kepada polisi, jadi kasus, walaupun nggak langsung ke LPSK, tapi akhirnya korban ini dilindungi oleh LPSK. Ya, jadi jangan takut,
Jangan merasa nanti kalau saya jadi saksi terus tiba-tiba saya jadi terdakwa. Kalau sudah dilindungi LPSK, kami akan jamin bahwa dia tidak akan dijadikan terdakwa selama menjadi terlindungi LPSK. Kecuali ada orang yang tiba-tiba dia, wah daripada saya jadi terdakwa dulu mendingan saya minta perlindungan. Itu pernah. Kasusnya Jaksa Pinangki. Jadi sebelum kasusnya Joko Chandra itu lagi rame, dia tiba-tiba minta perlindungan ke LPSK yang nggak bisa. Kita tahu arahnya itu pasti dia jadi tersangka. Kan kita cross check dulu tetap Betul, ya Pak, investigasinya ada benar. gitu. Oke, terima kasih banyak Pak ngobrolnya. Sama-sama, Seru, terima nanti kasih. kapan-kapan main lagi ya Pak. Kita Silakan. ngobrol. Kalau perlu main ke kantor juga kita undang. Iya Nanti benar-benar main ke kapan-kapan kantor kita gantian. cerita-cerita lagi tentang Iya. perlindungan saksi dan korban. Terima kasih. Sobat Ngopi, sekian dulu ya. Pasti udah pada tahu kan. Jadi intinya kita nggak boleh takut bersaksi. Kalau ada tindak kekerasan atau apapun di sekitar kita, ngomong aja gitu. Karena udah ada wadahnya kok. Sip pokoknya. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.